Hello semuanya, ada sebuah bangunan di dunia ini yang seolah-olah merangkum seluruh sejarah konflik, seni, agama, dan politik dunia hanya dalam satu atap. Berdiri megah di titik pertemuan benua Asia dan Eropa, bangunan ini telah menyaksikan runtuhnya kekaisaran, lahirnya penakluk baru, hingga perubahan zaman yang radikal. Bangunan itu adalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Selama hampir 1.500 tahun, strukturnya yang monumental telah menjadi pusat perhatian dunia. Dari menjadi gereja terbesar di dunia Kristen, masjid paling prestisius di dunia Islam, sebuah museum yang melambangkan sekularisme, hingga akhirnya kembali menjadi tempat sujud bagi umat Muslim. Mengapa bangunan ini begitu diperebutkan? Dan apa rahasia yang tersimpan di balik dinding-dinding batunya yang kokoh? Mari kita bedah transformasinya yang luar biasa. Oke, sebelum dilanjut ke bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suka Cerita. 1. Era Bizantium, megakarya kekristenan. Hagia Sophia yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah bangunan ketiga yang berdiri di lokasi yang sama. Dibangun atas perintah Kaisar Justinian I dari Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Pembangunannya dimulai pada tahun 532 Masehi. Justinian ingin menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mendatangkan material terbaik dari seluruh penjuru kekaisaran. Marmer dari Yunani, batu dari Mesir, hingga pilar-pilar kuno dari kuil-kuil di Efesus. Legenda mengatakan, ketika Justinian pertama kali masuk ke dalam bangunan yang sudah jadi, ia berseru, "Salomo, aku telah melampauimu." Selama lebih dari 900 tahun, Hagia Sophia berfungsi sebagai pusat gereja Ortodoks Timur, dengan kubah raksasanya yang seolah-olah tergantung di langit. Bangunan ini adalah simbol kekayaan dan kekuasaan absolut Romawi Timur di dalamnya. Emas murni digunakan untuk mosek-mosek indah yang menggambarkan Yesus, Bunda Maria, dan para kaisar. 2. 1453, titik balik sejarah dunia. Pada tahun 1453, sejarah dunia berubah selamanya. Pemuda jenius berusia 21 tahun, Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hal pertama yang dilakukan Sultan setelah masuk ke kota tersebut adalah menuju ke Hagia Sophia. Namun, alih-alih menghancurkannya sebagaimana tradisi penaklukan pada masa itu, Al-Fatih justru takjub dengan keindahannya. Sesuai dengan hukum perang saat itu dan visi strategisnya, ia mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Mosaik-mosaik bergambar makhluk hidup tidak dihancurkan, melainkan ditutup dengan plester halus secara hati-hati. Sebuah bukti penghormatan terhadap seni masa lalu. Di sekelilingnya, dibangun 4 menara minaret yang menjulang tinggi, menjadikannya simbol kedaulatan Islam. Disinilah Hagia Sophia memulai babak baru sebagai jantung spiritual Kesultanan Utsmaniyah Ottoman selama 481 tahun. 3. Sentuhan estetika Islam dan perlindungan arsitektur. Selama menjadi masjid, para Sultan Ottoman menambahkan elemen-elemen yang menjadikannya semakin indah. Arsitek legendaris Mimar Sinan menambahkan struktur penguat agar bangunan ini tahan terhadap gempa bumi, yang membuat Hagia Sophia masih berdiri tegak hingga hari ini. Elemen-elemen seperti mihrab penunjuk arah kiblat, minbar, dan kaligrafi raksasa bertuliskan nama Allah, Muhammad SAW, serta para sahabat ditambahkan. Menariknya, Hagia Sophia menjadi prototipe atau model bagi hampir semua masjid besar yang dibangun di Turki, termasuk Masjid Biru Blue Mosque yang berdiri tepat di depannya. 4. Era Museum Simbol Modernitas Turki. Setelah Perang Dunia I berakhir dan Kesultanan Utsmaniyah runtuh, muncul Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1934 sebagai bagian dari upaya sekularisasi dan modernisasi Turki. Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi museum. Karpet-karpet salat diangkat dan plester yang menutupi mosaik-mosaik Kristen kuno mulai dikupas kembali. Selama puluhan tahun, Hagia Sophia menjadi simbol harmoni dua agama. Jutaan turis dari seluruh dunia datang untuk melihat bagaimana kaligrafi Arab bersanding berdampingan dengan mosaik Bunda Maria
Hagia Sophia menjadi milik dunia dan masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. 2020 kembali menjadi masjid. Kontroversi dan diskusi panjang mengenai status Hagia Sophia tidak pernah benar-benar berhenti. Bagi banyak rakyat Turki, Hagia Sophia adalah simbol penaklukan Al-Fethi dan identitas nasional mereka. Pada Juli tahun 2020, Pengadilan Tinggi Turki membatalkan dekret tahun 1934 yang menetapkannya sebagai museum. Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian menandatangani dekret untuk mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Keputusan ini memicu reaksi beragam dari dunia internasional. Namun bagi umat muslim di Turki dan banyak belahan dunia lainnya, ini adalah momen bersejarah yang emosional. Meskipun kembali menjadi masjid, pemerintah Turki menegaskan bahwa Hagia Sophia tetap terbuka bagi turis non-muslim di luar waktu salat. Dan mosaik-mosaik sejarahnya tetap dijaga dengan sistem tirai otomatis saat ibadah berlangsung. 6. Nilai emas di balik transformasi. Mengapa topik ini sangat relevan dengan emas dan nilai yang sedang naik daun? Secara harfiah, Hagia Sophia mengandung ribuan kilogram emas dalam bentuk mosaik dan ornamennya. Namun secara metaforis, Hagia Sophia adalah emas sejarah. Semakin tua usianya, semakin berharga nilainya. Bangunan ini mengajarkan kita tentang daya tahan risil. Sama seperti emas yang tidak berkarat meski diterjang waktu, Hagia Sophia tetap kokoh meski fungsinya berubah-ubah. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa berpindah. Namun mahakarya yang dibangun dengan niat tulus akan tetap abadi dan dihormati oleh generasi setelahnya. 7. Saran tindakan bagi kita. Melihat sejarah Hagia Sophia, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Hargai warisan budaya. Transformasi Hagia Sophia menunjukkan bahwa kita bisa maju tanpa harus menghapus sejarah masa lalu. 2. Toleransi dalam ruang. Keberadaan elemen Islam dan Kristen dalam satu bangunan adalah pelajaran visual tentang betapa besarnya kapasitas hati manusia untuk menghargai keindahan terlepas dari perbedaan keyakinan. 3. Wisata sejarah. Jika teman-teman punya kesempatan, berkunjunglah ke Istanbul. Melihat langsung Hagia Sophia adalah pengalaman yang akan mengubah perspektif kalian tentang dunia. Hagia Sophia bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah sebuah narasi hidup. Ia pernah menjadi gereja, pernah menjadi masjid, pernah menjadi museum, dan kini kembali menjadi masjid. Namun di atas semua status itu, ia adalah bukti nyata kejeniusan manusia dan keagungan Tuhan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan timur dan barat, masa lalu dan masa depan. Transformasinya mengingatkan kita bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Namun kebenaran dan keindahan akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bersinar. Gimana nih teman-teman, suka cerita? Kagum nggak dengan perjalanan panjang Hagia Sophia ini? Dari bangunan yang hampir runtuh karena gempa hingga menjadi simbol kedaulatan sebuah bangsa. Menurut kalian, status mana yang paling cocok untuk Hagia Sophia? Museum yang menyatukan semua orang? Atau masjid yang mengembalikan fungsi sejarah penaklukannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu sejarah hebat di balik bangunan merah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita seru selanjutnya, hanya di Suka Cerita.